Kisah seorang wanita yang kaya raya rela miskin setelah suaminya jadi pemimpin. Seluruh rakyat kaya raya, tidak ada yang miskin sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini ada satu kisah inspiratif seorang wanita yang cantik jelita, yang kaya raya, anak seorang raja besar, tetapi dia rela menjadi miskin setelah sang suami diangkat menjadi pemimpin besar, sehingga seluruh rakyatnya hidup senang bahagia, hidup sejahtera, berlimpah harta. Tidak ada satu rakyat pun yang miskin. Seluruh rakyat hidup bahagia, sejahtera, bergelimang harta. Siapakah wanita itu? Wanita tersebut bernama Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik adalah salah seorang istri dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki 3 orang istri. Yang pertama Fatimah binti Abdul Malik, yang kedua Lumays binti Ali bin Al-Haris, yang ketiga Ummu Uthman binti Syu'aib bin Zayyan. Salah seorang istri dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang bernama Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah bintul Abdul Malik adalah putri seorang khalifah besar. Ayah Fatimah adalah seorang khalifah dari Daulah Bani Umayyah yang kelima. Fatimah hidupnya sangat sejahtera, kaya harta, karena seluruh saudara Fatimah adalah laki-laki, sedangkan Fatimah adalah putri satu-satunya dari seorang khalifah besar, Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Fatimah hidupnya sangat sejahtera, sangat kaya harta. Namun setelah beliau menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz, tatkala Umar bin Abdul Aziz masih muda, beliau adalah seorang pemuda yang kaya raya, penampilannya selalu glamor, menggunakan pakaian-pakaian yang sangat mahal. Kemudian Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah yang ke-8 dari Daulah Bani Umayyah. Setelah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah yang ke-8 dari Daulah Bani Umayyah, kemudian Umar bin Abdul Aziz hidupnya berubah. Beliau memilih hidup sangat sederhana, bahkan lebih sederhana dari seluruh rakyatnya yang jelata. Sesaat setelah Umar bin Abdul Aziz dinobatkan menjadi khalifah dari Daulah Bani Umayyah yang ke-8, kemudian beliau berkata kepada istri tercintanya, yaitu Fatimah binti Abdul Malik, "Wahai istriku tercinta, pilihlah di antara 2 hal. Engkau harus memilih salah satu. Engkau tidak boleh memilih dua-duanya. Yang pertama, engkau pilih harta bendamu, perhiasanmu, akan aku sita, akan aku berikan kepada Baitul Mal, ke kas negara. Ataukah engkau memilih agar aku menceraikanmu? Karena aku tidak mau bahwa tatkala aku menjadi khalifah,
sedangkan istriku masih cinta harta duniawi. Aku khawatir aku tidak akan mampu berbuat adil kepada seluruh rakyatku karena istriku yang selalu cinta duniawi. Kemudian dengan penuh keikhlasan, Fatimah binti Abdul Malik memilih agar dia tetap menjadi pendamping, menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz apa adanya. Maka seketika itu pula Umar bin Abdul Aziz menyita seluruh perhiasan Fatimah binti Abdul Malik. Bahkan seluruh hartanya dari Fatimah binti Abdul Malik diambil seluruhnya dan dikembalikan ke Baitul Mal, ke kas negara. Dari tindakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz inilah kemudian menjadikan seluruh pejabat tinggi negara malu, para pengusaha malu, orang-orang kaya malu, para pejabat tinggi negara, para pengusaha, para agniya, mereka semua berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mengembalikan harta benda mereka ke Baitul Mal, ke kas negara. Dalam waktu singkat, maka negara menjadi kaya raya, sehingga negara tidak memiliki hutang dari negara manapun. Kemudian sisa dari harta kas negara itu dibagikan kepada fakir miskin. Walhasil tidak ada satu rakyat pun dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hidup dalam keadaan kemiskinan. Tidak ada satupun. Seluruh rakyat hidup dalam keadaan bahagia sejahtera. Seluruh rakyat hidup dalam keadaan bergelimang harta. Tetapi khalifahnya sendiri, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memilih hidup sederhana, sangat sederhana. Walaupun tatkala dia masih muda, hidupnya sangat bergelimang harta, hidupnya sangat mewah, glamor gaya hidupnya. Namun setelah dia menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin tertinggi, maka beliau memilih hidup sangat sederhana. Inilah kekuatan yang mampu mengubah keadaan yang walaupun sebelumnya porak-poranda, tetapi dengan keimanannya, dengan keikhlasannya, dia menopang seluruh kehidupan rakyatnya. Jangan dibalik, kalau seandainya menjadi seorang pemimpin ingin menginjak-injak kepala rakyat, maka seluruh rakyat akan hidup menderita. Sebaliknya, seorang pemimpin walaupun satu orang, tetapi mampu mengangkat harkat dan derajat seluruh rakyatnya di atas pundaknya sendiri, maka rakyat tidak ada yang miskin, rakyat tidak ada yang kelaparan. Apakah kebijakan yang telah diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dicintai oleh seluruh rakyat dan pejabat? Jawabnya adalah tidak. Pejabat-pejabat tinggi negara yang sudah terbiasa korupsi, yang sudah terbiasa hidup hura-hura, hidup senang-senang poya-poya, pejabat yang bermental seperti ini rata-rata membenci kebijakan yang telah diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga para pejabat yang koruptor, yang suka poya-poya hura-hura ini mengirimkan seorang pembantu, seorang pelayan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pelayan itu dibayar mahal, disuap dengan suapan yang sangat mahal. Kemudian pembantu itu meracuni Khalifah Umar bin Abdul Aziz setiap hari, sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz harus berakhir hidupnya di usia yang muda. Demikian wallahu taala a'lam bishawab.